Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali ya, Kebun Minipi, kebun rumahan yang ada di atap rumah. Kali ini sore hari ya teman-teman. Seperti biasa untuk hari ini pun cuacanya masih cerah ya. Tuh, ini hampir jam 5 sore, tapi mataharinya masih terik ya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin. Oh iya, seperti biasa ya, kalau cuacanya terik, tanamannya pasti layu ya teman-teman, karena sinar mataharinya terlalu panas atau cetar. Dan kebetulan ini saya belum menyiram tanaman. Tuh, ini tanaman timun saya ya. Kalau belum disiram, ini kondisinya seperti ini ya, layu teman-teman. Tuh, daun-daunnya. Tapi alhamdulillah ini timunnya sudah mulai membesar ya. Tuh, masya Allah, tabarakallah. Seperti biasa untuk tanaman bayam hijau ini alhamdulillah ya. Tuh, si paling recommended untuk ditanam pokoknya. Ini tanpa disemai pun mudah tumbuh ya. Jika ada tanaman bayam dewasa dan berbunga, pasti kalau benihnya berjatuhan pasti seperti ini, bisa numbuh sendiri. Dan ini di sebelahnya ada tanaman ini ya, lenca tuh, masya Allah, tabarakallah. Ini daunnya besar ya, ini hampir seperti bayam tuh daunnya. Ini belum sempat pindah tanam malah tuh sudah meninggi. Oh iya teman-teman, katanya untuk daun lenca ini bisa dikonsumsi ya. Saya juga sebenarnya belum pernah mencobanya. Nanti next kapan-kapan saya akan mencoba daun lenca ya. Mungkin akan dijadikan lalap ya, direbus terlebih dahulu. Lalu pada bagian sebelah sini, ini tanaman bunga jinia ya. Mungkin nanti saya akan mensudahinya karena sudah hampir keseluruhan mengering ya, tuh untuk batang-batangnya dan bunganya. Tadi saya sebelumnya ini sudah mengambil bunga yang kering ya teman-teman, untuk bunga jinianya. Dan ini pada bagian sebelah sini, ini tanaman kecipir. Ini juga sudah mulai mengering. Mungkin saya akan mensudahinya saja ya untuk tanaman kecipir ini tuh, karena mengering ya. Pada bagian batang bawahnya juga tuh. Ini kecil ya tuh. Dan ini tidak ini ya, maksudnya sangat lama untuk berbuahnya, sampai detik ini belum ada tanda-tanda berbunga ya teman-teman. Padahal untuk tanaman kecipir ini selalu saya siram pagi dan sore, tapi kondisinya seperti ini. Mungkin karena terlalu panas yang lumayan terik ya teman-teman. Tuh, daun bagian atasnya juga terkena hama ya. Ini biasanya ulah si belalang ya, banyak anak-anak belalang. Mungkin akan saya sudahi saja teman-teman. Berbeda dengan tanaman kacang panjang. Ini pokoknya saya paling suka ya dengan tanaman kacang panjang ini. Dia recommended dan cepat banget ini ya untuk berbuahnya nih. Tuh, sudah banyak ya tuh untuk buahnya, tapi masih belum terlalu ini ya, mungkin besok ya untuk bisa dipanennya kacang panjangnya. Dan untuk okra ini sudah siap dipanen, sudah membesar kembali ya. Ada dua nih, satu lagi sebelah sini tuh. Ini menurut saya sedang ya untuk dipanen, rasanya jadi tidak keras ya teman-teman. Untuk okra itu enak yang tidak terlalu besar menurut saya, karena kalau sudah terlalu besar itu rasanya keras ya. Dan untuk okra ini berlendir ya teman-teman sayurannya. Kalau saya lebih suka untuk lalapan direbus terlebih dahulu,
karena kalau untuk dimasak itu sangat berlendir sekali. Nih bayam yang ada tumpang sari di tanaman pot ini ya, planter bag apa pusat juga tuh subur ya untuk bayam hijaunya. Dan ini tanaman vinca, ini yang tanpa saya semai ya, ini jadi sendiri. Awalnya ini potnya bekas tanaman vinca. Nah, tadinya mau saya sterilkan, tapi ternyata banyak anakan tanaman vinca. Ternyata ini ya sudah besar ya teman-teman tuh, malah rimbun, numbuh sendiri. Oh iya, di kebun mini ini untuk yang belum tahu, yang baru menemukan channel saya tidak hanya menanam sayuran saja ya, tapi saya juga menanam beberapa tanaman hias seperti bunga vinca. Pokoknya ada tanaman hias ya, tanaman bunga, dan beberapa tanaman buah juga. Dan ini bayam hijau yang tumbuh di planter bag ini ya, komposter tuh, kondisinya pada seperti ini tuh, tapi subur ya teman-teman tuh. Untuk ukuran daunnya besar. Mungkin untuk yang pertama kali kegiatan kali ini saya akan mensudahi tanaman itu dulu ya, tanaman jinia dulu dan tanaman kecipir. Mungkin saya akan lepaskan bagian pengikatnya terlebih dahulu ya. Maaf ya tanaman kecipir ya, kamu saya sudahi karena ini mengering ya. Saya juga bingung, mungkin next kapan-kapan tanam lagi ya. Tuh seperti ini ya teman-teman. Mungkin lebih cocok ditanam di tanah ya, atau untuk potnya mungkin kurang besar ya teman-teman. Dan untuk tanaman jinia ini akan saya sudahi karena saya juga sudah ada ini ya, tanaman penggantinya. Dan tanaman jinia ini juga recommended ya teman-teman, bagi yang ingin menanam. Ini mudah tumbuh, alhamdulillah ya, pokoknya recommended deh. Oh ya teman-teman, untuk tanaman hias seperti tanaman jinia, tanaman marigold, selain untuk mempercantik atau menambah keindahan di kebun, juga sebagai tanaman refugia ya teman-teman, untuk menghalau hama, maksudnya untuk menghalau dari serangan hama ya. Jadi tanaman kita bisa lebih aman ya dari hama seperti belalang. Mungkin akan saya skip saja ya untuk merapikan atau mensudahi tanaman jinia dan tanaman kecipirnya. Ini sudah ya teman-teman tuh, banyak yang mengering ya tuh daun-daunnya. Selanjutnya akan saya masukkan ke sini saja ya, ke karung untuk hasil pruningannya. Dan untuk tanaman kelengkeng saya juga akan pruning sedikit ya teman-teman, untuk daun-daunnya supaya merangsang pertumbuhan buahnya. Ternyata nih banyak ini ya tuh belalang. Nih tuh banyak belalang ya teman-teman ya tuh. Oke, langsung saja ya saya pruning. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pada bagian bawah ya, supaya tidak terlalu rimbun dan untuk merangsang pembuahannya. Ada belalang juga ternyata nih. Oke, saya skip ya teman-teman. Mungkin cukup segini saja ya saya pangkas untuk tanaman kelengkeng merahnya. Tuh seperti ini ya. Dan ini hasil pruningannya. Semoga setelah dipruning ini bisa berbuah kembali ya tanaman lengkeng merahnya. Tuh sudah saya bersihkan ya untuk pruningan atau sampah-sampah daunnya.
Dan ini pot bekas tanam kecil. Ini tadi dipotong kembali ya untuk bagian atasnya. Ini tadi dipotong suami saya nih, karena menurut saya ini sepertinya kurang efektif ya posisi seperti ini tuh. Dan untuk media tanam bekasnya ini akan saya istirahatkan terlebih dahulu sebelum nantinya akan dipakai kembali. Dan pada bagian sebelah sini ada pot kosong. Ini kebetulan bekas tanaman tomat ya, sudah saya sudahi, sudah lumayan agak lama. Ini akan saya gunakan kembali untuk menanam. Rencananya saya akan menanam tomat kembali dengan menggunakan pot ini. Ini ya, untuk pot bekas tanaman tomat sudah saya bawa ke sini, saya turunkan. Dan ini ada tanaman kemangi yang numbuh. Untuk tanaman kemanginya mungkin akan saya gabung di pot ini ya. Ini kebetulan pot komposter, tapi ada tanaman kemangi tumbuh juga ya, makanya akan saya gabungkan ke sebelah sini untuk tanaman kemanginya. Mungkin akan saya siram terlebih dahulu untuk media tanamnya karena ini kering ya teman-teman. Dan untuk tanaman kemangi ini anti rewel ya teman-teman, karena ditanam di pot komposter saja dia bisa numbuh ya tanpa perlakuan khusus. Ya mungkin dia mendapatkan nutrisi juga dari kompos-kompos yang ada di pot ini, nutrisinya. Oke, lanjut saja, saya akan memindahkan tanaman kemangi ini. Oke, ini sudah ada 3 pot ya. Ini tadi bekas tomat, ini bekas bunga zinia, dan ini bekas saya pernah menyemai jagung pulut tapi tidak ada yang numbuh ya. Nah, ini akan saya gunakan untuk pindah tanam tomat. Dan untuk kemanginya ini sudah saya pindah tanam. Mungkin ini untuk tanaman tomat, ini yang 2 ini akan saya pindah ke ini ya, salah satu pot ini. Sekarang saya akan mencari 2 bibit tomat kembali. Kebetulan di pot kailan ini ada yang numbuh ya nih tuh. Saya juga tidak tahu ya ini entah tomat apa, tapi akan saya pindah tanam saja ke pot yang tadi sudah saya siapkan. Ini ya teman-teman, tuh ada 2. Untuk yang 2 tadi yang tumpang sari di pot kailan ini sudah saya pindahkan ya. Untuk yang agak besar saya pindahkan ke pot ini yang bekas saya semai jagung pulut, dan untuk yang masih agak kecilnya di bekas pot tanaman zinia. Dan untuk yang besar ini saya akan mengambil di ini ya nih, yang ada 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Untuk pertumbuhan akarnya bagus ya, tuh putih, dan ini akarnya lumayan banyak, subur ya. Semoga setelah dipindah tanam juga bisa subur, dan saya berharap ini bisa berhasil tumbuh. Dan untuk jenis tomat apanya saya kurang tahu ya, karena ini tumbuh sendiri tumpang sari dengan pot tanaman yang lainnya. Oke, mungkin yang ini akan saya pindahkan ke tengah ya. Ini sebenarnya media tanamnya banyak ya, kebanyakan. Akan saya kurangi terlebih dahulu untuk media tanam yang ini. Ininya media tanamnya akan saya kurangi, dan untuk pot ini saja mungkin ya tambahannya nih tuh. Ini alhamdulillah untuk tanaman yang kemarin saya pindah tanam nih sudah mulai subur ya teman-teman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang ya kalau untuk pertama menanam itu tidak perlu media tanamnya tidak terlalu banyak ya. Nanti jika sudah mulai terlihat akarnya bisa ditambahkan. Oke, mungkin ini cukup ya segini. Semoga bisa berhasil tumbuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya teman-teman, ternyata ada yang tumbuh lagi ya, ini nih. Tuh tomatnya. Tuh. Ini tumpang sari dengan tanaman bunga kol. Nanti saja ya karena tidak ada potnya. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya. Ini tadi karena media tanamnya terlalu padat, akhirnya saya menambahkan sekam mentah yang sudah difermentasi ya. Terlalu padat banget tadi. Tuh saya tanam ulang. Ini sudah. Dan ini ada satu tanaman kemangi yang tumpang sari di pot tanaman kailan. Ini ya teman-teman, tuh kayak saya cabut, saya pindahkan di sini ya, nih tuh digabung. Oke, sudah selesai. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman, tuh pindah tanamnya. Mungkin saya akan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian dilanjut menyiram semua tanaman yang ada di kebun atap ini. Oke, sementara saya simpan di sini terlebih dahulu ya, digabungkan dengan tanaman kailan karena saya akan menyiram tanaman. Pada bagian sini juga mungkin nanti besok lagi ya saya rapikan karena saya sekarang sudah mau maghrib ya teman-teman. Akan dilanjut menyiram tanaman. Oke, mungkin akan saya skip ya untuk menyiram tanamannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk video kali ini, sore ini saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga berkebun kali ini menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman juga bisa menanam dengan memanfaatkan lahan terbatas yang ada di rumah ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.